masih baik-baik aja sama dia. Dan saya cuma cerita singkat, soalnya saya juga nggak yakin si Patrick ini orangnya kayak apa, kan baru PDKT. Terus jadi saya nggak pernah dinasehatin karena saya nggak pernah cerita sama Mirna. Tidak pernah dinasehatin. Jadi bisa Anda jelaskan ke saya lah, dari mana si Arif itu tahu nama Patrick kalau tidak dari Mirna, dan Mirna tahunya dari Anda? Karena Anda pun tidak cerita ke Mirna kan? Ya itu pertanyaan buat Arif dong, bukan? Jadi memang Anda tidak tahu itu? Tidak tahu. Saya tidak Anda tahu cerita siapa tentang nama Patrick itu? Ada cerita ke orang lain? Ke mama. Ke mama. Arif kenal dengan mamanya Anda? Enggak. Tidak. Terus ke siapa lagi? Ke teman-teman saya di sana. Teman-teman siapa? Teman-teman saya, ya. Ya, sebutkan namanya. Hana. Terus teman-teman kerja saya pasti tahu. Siapa aja? Saya tidak mau menyebutkan teman-teman kerja saya. Tidak mau, kenapa? Saya tidak mau. Alasan tidak maunya? Ya, karena saya tidak mau membawa nama mereka di pengadilan. Bukan masalah itu. Akan saya konfirmasi juga. Arif itu kenal nggak dengan Hana? Arif itu kenal nggak dengan teman-teman Arif? Oh, kalau Hana nggak mungkin kenal. Ya makanya bagaimana Arif bisa tahu namanya Patrick? Loh, kenapa Bapak tidak tanyakan kepada dia? Loh, ini sekarang saya tanya kepada Anda, makanya saya mana tahu dia tahu nama-namanya siapa, gitu. Ketemu lagi dengan channel ini. Kita akan mengulas kembali persidangan tahun 2016 silam tentang Jessica Kumala Wongso saat dicecar sama jaksa. Dan ini sangat menegangkan sekali ya. Berhubung Jessica Kumala Wongso ini sudah bebas, mari kita kenang kembali dan kita lihat cecaran-cecaran jaksa ini ke Jessica Kumala Wongso bagaimana. Mari kita tonton video selengkapnya. Oke, dari 2009 Anda menetap di Australia sampai 2015. Betul. Seperti itu. Mirna sudah di Indonesia. Apakah Mirna sering ke Australia? Iya. Sering ke Australia. Bertemu dengan Anda? Yang saya maksud sering itu ya setahun sekali lah. Setahun sekali? Oke lah, setahun sekali. Berapa lama sekali itu menetap di sana? Sebentar, cuma liburan. Sebentar itu berapa lama? Saya kurang begitu jelas, cuman yang seminggu, dua minggu, sebulan? Seminggu dua minggu. Seminggu 2 minggu. Selalu bertemu dengan Anda? Iya. Selalu bertemu dengan Anda. Apa saja kegiatannya selama 2 minggu itu kalau bertemu dengan Anda? Sama Arif juga tidak? Saya ingat waktu kira-kira, jadi saya terakhir ketemu Mirna di Australia itu tahun 2014. Lalu tahun sebelumnya, seingat saya pergi sama ada Mirna, ada ibunya, ada adiknya. 2014 itu? Berarti 2013. 2013, tahun sebelumnya. Lalu setahun sebelumnya itu kayaknya ada Arif. Kayaknya ada Arif. Jadi 2009 sampai 2015 lah, setiap tahun Mirna selalu ke Australia. Setiap sepertinya tahun seperti itu ya, tadi Anda katakan. Dan memang setiap ke Australia bertemu dengan Anda. Iya, kalau dia cara saya aja. Oke. Pembicaraan apa yang dilakukan? Apakah juga ada curhat? Anda juga sempat cerita kehidupan pribadi Anda di sana? Bagaimana? Cuman secara umumnya aja. Secara umum itu seperti apa? Kayak, oh ini gue kerja di sini sekarang, kerjaan gue kayak gini-gini. Terus kan dia kerjaan saja? Kerjaan, terus ya masalah pribadi cuman yang, oh iya nih gue lagi deket sama orang ini gitu. Saudara yang cerita ke Mirna? Mirna kebanyakan yang nanya ke saya. Iya, tapi Anda akhirnya menjawab. Tapi saya orangnya tertutup, jadi cuma iya, tapi Anda menjawab. Sekedarnya. Menjawab, oke. Anda di Australia sempat cerita juga tentang kehidupan pribadi Anda, berarti kan ke Mirna. Apa saja Anda kehidupan pribadi itu? Tentang pacaran kah? Pacaran cuman secara umumnya. Secara umum seperti apa? Kayak, ya gue punya pacar, itu yang dulu ya lama. Namanya? Dijelaskan juga namanya siapa? Enggak. Tidak? Karena Mirna pun gak akan kenal sama orang. Terus kegiatan apa saja yang Anda lakukan dengan pacar Anda ceritakan? Enggak juga. Enggak juga tuh berarti ada yang juga. Tutup pintunya. Apapun. Tidak pernah diceritakan. Cuman saya ingat yang dulu-dulu, pacar saya yang dulu-dulu, saya lupa mau cerita apa sama Mirna. Iya. Tapi pacar saya yang terakhir. Siapa? Patrick. Itu saya waktu. Itu tahun berapa pacaran dengan Patrick? 2014. 2014. Ya. 2014 ya mulainya. Oke, mulai dulu lah cerita. 2014 jadi bagaimana? waktu itu Mirna. Coba mungkin perkenalannya Anda dengan Patrick seperti apa dulu? Oh, saya tidak akan menceritakan itu di sini. Dan saya juga tidak pernah cerita sama Mirna. Tidak pernah cerita sama Mirna? Oke, ya udah kalau gitu apa yang Anda ceritakan kepada Mirna? Yang saya ceritakan sama Mirna, oh gue lagi deket nih sama satu orang gitu. Dan dia orangnya baik. Satu orang itu Anda ceritakan namanya? Tidak. Tidak. Jadi Mirna sama sekali tidak tahu ada orang namanya Patrick, cuman tahu Anda punya pacar saja? Bukan pacar, pada saat itu juga masih dekat. Masih dekat. Terus apakah ada nasihat dari Mirna? Atau ada cerita Patrick ini tipe orang seperti ini loh? Oh enggak. Enggak pernah? Enggak, saya cuma bilang, oh ya nih gue lagi deket sama satu orang gitu. Dia orangnya baik sih, tapi ya gue gak tahu deh, lihat aja nanti gitu. Gue bilang kayak gitu. Itu saja? Itu saja. Terus waktu saya ulang tahun, saya sebelum ulang tahun, dia mau menyiapkan sesuatu gitu. Siapa? Patricknya mau menyiapkan sesuatu? Tapi saya gak sebutin namanya, saya juga bilang cowok ini gitu. Oke, kalau memang seperti itu, apakah Mirna pernah menasihati Anda tentang hubungan Anda dengan Patrick itu, yang tadi katanya dia tidak tahu namanya siapa? Tidak pernah menasihati, karena Mirna tidak tahu. Dan pada saat itu yang saya ceritakan cuma singkat, saya lagi dekat sama cowok ini, udah gitu aja. Kalau memang seperti itu, Arif dalam keterangan dalam persidangan, dia jelas mengatakan Mirna cerita dengan Arif bahwa Mirna pernah menasihati Anda sehubungan dengan hubungan Anda dengan Patrick yang bilang itu pemabuk, suka memakai narkoba dan lain sebagainya. Di situ jelas Arif mengatakan ada inisial nama Patrick.
Dari mana Arif bisa tahu kalau Mirna tidak cerita sama dia dan Anda tidak pernah cerita namanya Patrick? Nah, yang jelas, yang saya tahu yang jelas, saya tidak pernah mengatakan nama Patrick ke Mirna, dan pada saat itu, pas dia datang, yang katanya saya dituduh meninggalkan dia, itu saya masih baik-baik aja sama dia. Dan saya cuma cerita singkat, soalnya saya juga nggak yakin si Patrick ini orangnya kayak apa, kan baru PDKT. Terus, jadi saya nggak pernah dinasehatin karena saya nggak pernah cerita sama Mirna. Tidak pernah dinasehatin. Jadi bisa Anda jelaskan ke saya lah, dari mana si Arif itu tahu nama Patrick kalau tidak dari Mirna, dan Mirna tahunya dari Anda? Karena Anda pun tidak cerita ke Mirna kan? Ya itu pertanyaan buat Arif dong, bukan? Jadi memang Anda tidak tahu itu? Tidak Tidak tahu. Saya tidak Anda tahu cerita sekali. siapa tentang nama Patrick itu? Ada cerita ke orang lain? Ke mama, Ke mama. Arif kenal dengan mamanya Anda? Enggak. Tidak. Terus ke siapa lagi? ke teman-teman saya di sana, Teman-teman siapa? teman-teman saya, ya Ya, sebutkan namanya. Hana, Ana, terus teman-teman kerja saya pasti tahu. siapa aja? Saya tidak mau menyebutkan teman-teman kerja saya. Tidak mau kenapa? Saya tidak mau. Alasan tidak maunya? Ya, karena saya tidak mau membawa nama mereka ke pengadilan. Bukan masalah itu. Akan saya konfirmasi juga. Arif itu kenal nggak dengan Hana? Arif itu kenal nggak dengan teman-teman Oh, Anda? kalau Hana nggak mungkin kenal. Ya makanya bagaimana Arif bisa tahu namanya Patrick? Loh, kenapa Bapak tidak tanyakan kepada dia? Loh, ini sekarang saya tanya kepada Anda, makanya saya mana tahu dia tahu nama-namanya siapa? Gitu. Penonton sudah sejak awal persidangan saya katakan agar tenang. Ya, tapi karena nggak tahan juga penonton untuk bersorak, ya, agar supaya persidangan ini bisa berlangsung secara hikmat, ya. Demikian juga komunikasi agar supaya yang Siap bagus, disumpah ya, di atas supaya tidak Quran ya teman-teman. memancing Jadi kita lihat wajah-wajah penonton Aib. Ini untuk adalah wajah-wajah bersikap. Aib ya. Ini ditampilkan Makasih, oleh Mulia. para netizen ya. Silakan, Akhirnya silakan. netizen nemu Terima kasih, foto Mulia. Aib tanpa Baik, saya tanya masker. sekali lagi, Anda Ya ini ya. bisa tidak Akhirnya menceritakan netizen nemu siapa foto nama Aib. teman-teman Anda di Australia? Saya tidak mau menceritakan hal Tidak itu. mau menceritakan. Baik, itu posisi Anda ya. Sekarang kalau memang seperti itu, pernahkah ada suatu kejadian di mana Mirna itu akhirnya Anda tidak lagi berkomunikasi dengan Mirna? Ngeyel, ngegasnya. karena kita beda Nongkrong di negara, situ. Aduh, ngegasnya Dia itu itu. kalau ke Sydney atau saya yang ke Indonesia, kita selalu menginisiasi, ada inisiatif untuk menghubungi, untuk ketemu Rayoni. Iya. Sebatas itu saja Pak. Jadi kalau Mirna itu ke Sydney, dia pasti cari saya. Dia langsung bilang, Jess, gue lagi di Sydney nih, ketemuan yuk gitu. Tapi kalau saya tahu dia di Sydney itu kapan, bagaimana, dan apakah dia, kalau dia tidak cari saya tidak akan tahu dia ada di Sydney. Begitu aja. Jadi dalam tiap tahun Anda katakan maksudnya selalu ada komunikasi antara Anda dengan Mirna, seperti itu? Pada saat dia di Sydney aja, di luar dari itu tidak. Pada saat dia di Sydney selalu ada komunikasi. Tapi kalau dia di Indonesia, apakah Anda pernah menghubungi? Mungkin kalau saya lagi bosen basa-basi, Mir lu lagi ngapain, apa kabar, gitu-gitu aja sih. Tapi saya tidak ingat punya percakapan yang gimana gitu sama dia. Baik, kalau memang seperti itu, sekarang Anda bekerja di Australia sebagai apa? Graphic designer Graphic designer di mana? di New South Wales Ambulance. New South Wales Ambulance, ya. Itu kerjanya seperti apa di sana? Jadi kerjaan saya itu, saya di kantor. Ya. Kerjaan saya itu mendapat kayak brief dari orang lain. Kalau yang mereka membutuhkan sesuatu karya untuk didesain begitu. Jadi saya cuma dapat, iya nih saya mau begini, misalnya kayak lihatlah itu berkas sebegitu tebal, itu kan cuma hitam putih tulisan doang. Saya mau dijadikan ini sebagai buku yang terlihat seperti majalah. Nah itu saya yang bikin, jadi saya yang kasih foto-fotonya, saya yang format itu jadi kelihatannya bagus, seperti begitu. Kalau memang seperti itu, pada saat pertama kali masuk ke New South Wales Ambulance itu, apakah ada pelatihan dulu? Yang dimaksud pelatihan Pak? Training lah, untuk masuk berapa lama ada training seperti apa? Ini pemahaman lokasi, pemahaman job desk, atau dikasih briefing mengenai apa saja yang harus dilakukan, gitu gimana? Cuman sebatas nih meja kamu di sini, udah gitu aja. Untuk pelatihan pertolongan pertama pada orang? Kalau pertolongan pertama, saya pernah mau Iya. iseng mengikuti, itu kan ada tuh. Mau satu iseng hari. mengikuti dari New South Wales Ambulance itu? Jadi, Oke, itu diadakan setelah Anda masuk, sudah diterima, Betul, atau untuk betul, training pada betul, saat- Bang, betul, untuk- itu betul, setelah betul saya sekali, masuk. Bang. Sudah setelah masuk dikasih pelatihan pertolongan pertama. Itu bukan wajib. Jadi? Jadi itu ada nih kayak di email dikeluarin ada pelatihan tanggal segini-segini, siapa yang mau daftar gitu kan. Terus saya pikir iseng kepengen gitu kan. Tapi Iya. pelajarannya itu cuman 1 harian. Jadi cuman dari ya jam 9. Pertolongan pertama seperti apa yang diajarkan? Nah masalahnya Pak, setengah dari hari itu saya sibuk. Nah, jadi saya nggak maksudnya Anda apply untuk ikut pertolongan itu, tapi tidak Anda ikuti gitu maksudnya? Betul. Sertifikat pun saya tidak dapat karena saya tidak mengikuti itu. Oke, untuk pelatihan hanya 1 hari maksud Anda? Iya. Untuk pelatihan sendiri, itu semuanya tidak Anda ikuti atau ada beberapa kelas yang Anda ikuti misalkan? Tidak ada kelas mengelas karena itu cuma Jadi? 1 harian sama 1 orang aja. 1 hari sama 1 orang, yang sempat Anda terima apa dari orang itu? Nggak banyak sih Pak, soalnya Apa nggak banyak itu? Ya kalau misalnya digigit ular, tangannya diikat, kayak gitu-gitu aja hal-hal yang Jelaskan, Anda masih ingat ya? Nggak ingat. Atau ada pertolongan apabila nih ada orang kejang-kejang,
itu Oh, itu dikasih saya- apa? saya Dikasih nggak- minum kah? saya nggak Atau ada- ada orang misalkan keracunan? Seperti apa pertolongan pertamanya? Digigit ular kan racun ya? Iya. Tadi kan digigit ular kan racun ya? Nah sekarang gimana untuk pertolongan digigit ular tadi? Coba. Seingat saya cuma satu, cuman diiketin aja di deket situ gitu. Iya, setelah itu ada apa lagi yang Anda terima? Nggak ada yang saya ingat. Tidak ada yang Anda ingat nih? Karena sebagian besar di hari itu saya tetap bekerja, harus dipanggil untuk bekerja. Jadi Loh, kan Anda dipanggil untuk bekerja, tapi kan Anda itu pelatihan yang memang diselenggarakan oleh kantor kan? gini Pak, Berarti kan memang kantor mengizinkan Anda ikut juga, kok Anda masih dipanggil sama kalau kantor gitu juga? silahkan tanya bos saya. Enggak, tapi memang Anda seperti itu ya. Ini pelatihan yang diselenggarakan oleh kantor. Tapi ternyata Anda dipanggil lagi sama kantor untuk ada kerjaan lain gitu maksudnya. Padahal kantor tahu kalau Anda itu ikut pelatihan. Tuh. Oh gitu ya.